Baik, materi kita adalah tentang tata nilai perusahaan. Ya, apa itu tata nilai perusahaan? Tata nilai perusahaan ini adalah suatu sikap ya, suatu dasar dari sikap, kemudian tampang anggota, jiwa dan sifat anggota. Ya, berdasarkan pada budaya yang dimiliki oleh PT Nusantara Satria Agung. Sehingga semua anggota dapat berperilaku dan memiliki kepribadian yang sama sesuai dengan ciri khas anggota PT Nusantara Satria Agung. Dan tata nilai ini sudah ditandatangani dan disahkan oleh Direktur Utama kita, Bapak Haji Dadang Sutrisno. Jadi standar perilaku ini adalah suatu standar yang bisa diharapkan jadi diikuti oleh semua anggota NSA dari Sabang sampai Merauke. Supaya apa? Supaya memiliki standar kepribadian yang sama, supaya anggota NSA dari Sabang sampai Merauke memiliki mental kepribadian dan sikap penampilan yang harus dimiliki sebagai anggota Satpam PT Nusantara Satria Agung, dan juga dapat melaksanakan apa yang ada di poin-poinnya. Ya, ini apabila dilakukan oleh anggota, maka bisa membuat anggota itu berjalan pada relnya, tidak akan macam-macam, anggota tidak akan berbuat sesuatu yang menyimpang, ya. Dan juga penampilan anggota itu ada standarnya. Nah, mari kita sama-sama pelajari tentang standar sikap, tampang, dan perilaku anggota NSA ini. Kita sebut dengan tata nilai perusahaan. Tata nilai perusahaan itu dimulai dari sikap tampang Nusantara. Kemudian anggota ia harus memiliki jiwa yang kesatria dan memiliki sifat yang agung. Nah, apa itu sikap tampang Nusantara? Sikap tampang Nusantara ini, nu-nya itu adalah nurani. Artinya apa nurani? Nurani ini artinya hati, artinya perasaan, artinya juga lubuk hati yang paling dalam. Apa itu maksudnya? Maksudnya anggota Satpam itu harus bisa bekerja itu dengan menggunakan hati, ya, dengan dengan perasaan yang terdalam. Ketika orang bekerja dengan menggunakan hati, maka dia itu akan bekerja dengan sungguh-sungguh, kemudian dia akan bekerja itu akan merasa lebih ringan, ya. Beda misalnya kalau bapak-bapak bekerja itu dengan terpaksa, ya, dengan terpaksa berangkat bekerja, dengan terpaksa tidak menyukai pekerjaannya, maka dia akan merasa berat bekerja setiap harinya, ya. Bayangkan bekerja dengan berat, dengan tidak suka, tidak menyukai profesi satpam, tidak menyukai tempat kita bekerja, maka setiap hari kita akan merasa berat, bahkan untuk berangkat kerja pun akan merasa susah, ya, ada beban. Ketika kita bekerja, bekerja juga tidak akan benar-benar bekerja. Ya, tidak sesuai dengan SOP, tidak ada semangat dan sebagainya. Untuk itulah kita harus mencintai pekerjaan kita. Bagaimana cara kita mencintai, jatuh cinta pada profesi satpam? Tentu saja yang pertama kita lakukan adalah kita harus tahu, ya, kalau satpam ini adalah profesi yang seperti apa sih? Kalau kita sudah tahu tentang profesi satpam, maka kita akan jatuh cinta. Ya, ketika kita jatuh cinta, maka kita bisa bekerja dengan menggunakan hati. Ya, kita lihat kenapa sih profesi satpam itu adalah profesi yang membanggakan, ya. Karena apa? Karena dengan bekerja sebagai satpam, bapak-bapak itu bisa menghidupi keluarga, ya. Bayangkan setiap hari, ya, setiap bulan, bapak memberikan nafkah untuk keluarga, dan uang yang bapak berikan pada keluarga itu, pada anak, pada istri, itu dicatatnya sebagai sedekah. Ya, bayangkan berapa juta tiap bulan kita bersedekah. Ya, dicatatnya sebagai tersedekah. Kemudian Bapak bekerja itu untuk menghidupi keluarga itu dianggapnya akan dinilai sebagai amalan ibadah. Ya, kita akan insya Allah bekerja itu akan dinilai sebagai amalan ibadah. Karena apa? Karena kita berusaha untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup keluarga kita. Ya, kemudian anggota satpam itu menjaga agar aset orang lain itu tidak hilang, tidak dicuri, tidak rusak, ya. Dengan menjaga itu juga adalah merupakan suatu amalan ibadah, ya. Kemudian Bapak memberikan pelayanan, memudahkan orang, ya, membuat orang merasa
bahagia dengan ketika nasabah datang saja, Bapak sudah tersenyum, orang akan merasa bahagia. Membuat bahagia orang lain itu juga ibadah. Jadi profesi satpam ini adalah profesi yang dunia dapat, akhirat dapat. Ya. Kemudian yang kedua adalah apa? Bapak adalah orang yang sudah punya pekerjaan, tidak akan dianggap remeh oleh orang lain. Nah, itu anggota satpam, ya. Selain juga penampilannya yang baik. Nah, dengan begitu maka kita bisa mencintai apa yang profesi kita, ya, bahwa kita harus yakin bahwa profesi satpam ini adalah profesi yang mulia. Ya, beda kalau dulu itu kita disebutnya petugas saja. Ya, kita disebut adalah orang yang bertugas untuk melaksanakan pengamanan. Tapi sekarang kita ini disebutnya profesi, profesi keamanan. Beda antara petugas dan profesi. Kalau petugas adalah orang-orang yang telah dididik dan dilatih, kemudian diberikan tugas untuk melakukan pengamanan. Tapi sekarang disebutnya adalah profesi. Ya, artinya apa? Kalau profesi artinya bapak-bapak harus memiliki kemampuan. Ya, kemampuan itu bahasa satpam itu kompetensi. Ya, bapak-bapak ini harus memiliki kompetensi. Artinya apa? Artinya tidak semua orang itu bisa bekerja menjadi satpam. Bapak masuk satpam saja tentu saja itu ada seleksi. Ada seleksi dari pendidikan, dari tinggi badan, ya dari ada tes psikologinya, kemampuan bagaimana dia berkomunikasi. Ya, Bapak ini telah mengalahkan beberapa puluh orang untuk dapat pekerjaan sebagai satpam yang sekarang. Nah, itu harus bisa menjadikan rasa bangga. Ya, kalau misalnya udah dengan rasa bangga, maka kita akan mencintai pekerjaan kita. Ketika kita mencintai pekerjaan kita, maka kita akan bekerja dengan setulus hati, ya, dengan bekerja dengan setulus hati. Kemudian apa? Kemudian nurani ini berarti apa? Nurani ini adalah kalau Bapak punya nurani, maka apabila Bapak akan melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum, yang melanggar tata tertib, melanggar peraturan, kemudian juga melanggar asusila, maka di dalam hatinya akan ada yang ngomong, tidak boleh, jangan lakukan itu. Ya, itu siapa yang ngomong? Nah, itu nurani. Karena apa? Karena setiap manusia itu pada dasarnya adalah baik. Karena jiwa roh yang sekarang kita hidup ini itu asalnya dari Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha suci. Ya, jadi manusia itu pada dasarnya diberikan roh dari Tuhan, itu pada dasarnya semua orang itu baik. Ya, apa yang membuat jahat? Ya lingkungannya, ya, lingkungannya, kebiasaannya, keluarganya, ya. Nah, kalau Bapak lebih mempertahankan nurani yang ada di dalam diri Bapak, ketika Bapak akan melakukan suatu tindakan yang tidak baik, itu akan ada yang memperingatkan, akan ada yang ngomong di dalam hatinya, tidak boleh, ya. Kalau saya melakukan ini, saya bisa kehilangan pekerjaan, atau saya bisa membuat orang lain menjadi sengsara, dia menjadi dapat masalah. Nah, itu yang namanya nurani. Ya, kemudian nurani juga apa? Nurani juga misalnya tidak akan membuat Bapak tidak akan melakukan sesuatu yang melanggar HAM. Contohnya apa? Contohnya ada maling helm misalnya. Nah, maling helm itu bikin kesal satpam ya, bikin rusuh gitu ya. Nah, kalau ketangkap, kalau orang yang punya nurani tentu saja dia tidak akan memberikan salam olahraga. Ya karena apa? Dia tahu bahwa setiap orang pun walaupun dia bersalah, ya, dia tetap memiliki hak asasi manusia. Nah, itu yang dimaksud dengan nurani. Penerapannya yaitu tadi, orang yang memiliki nurani, maka ia akan menolak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan, ya. Menolak pemberian yang tidak halal, misalnya apa, suap. Kenapa sih kita tidak boleh menerima suap? Karena bapak-bapak ini sudah digaji untuk memberikan pelayanan pengamanan. Ya, jadi tidak boleh lagi Bapak meminta uang dari orang lain yang berhubungan dengan pekerjaan. Contoh sederhananya apa? Memarkirkan kendaraan. Kita sudah digaji untuk memarkirkan kendaraan. Ya, nah berarti kita tidak boleh lagi menerima uang tip atau uang parkir.
karena bapak-bapak sudah digaji, ya. Kemudian bapak juga tidak akan, tadi sudah dibahas ya, tidak akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan HAM dan tidak akan melakukan dan akan melakukan pekerjaan dengan sepenuh hati. Nah, itu yang dimaksud dengan nurani. Bentar. Baik, kita lanjutkan. Kemudian apa lagi? Adalah santun. Tadi nu-nya itu nurani, san-nya itu santun. Sebentar. Baik, kita lanjutkan. Apa itu santun? Yang dimaksud dengan santun adalah suatu sikap yang sopan, ya, sikap yang sabar dan tenang, kemudian bertutur kata yang baik, ya. Anggota satpam itu harus sopan, ya, dia bertutur katanya yang baik. Bagi apapun perasaan yang ada dalam diri kita, misalnya pas berangkat motor mogok, bocor, kemudian kena panas, kemudian kena debu, di jalan capek, ya, di rumah istri ribut sama istri, ya. Tapi begitu Bapak datang ke perusahaan memberikan suatu pelayanan, itu hal-hal yang ada yang mengganggu kita yang negatif itu kita tinggalkan. Supaya apa? Supaya kita bisa berbicara dengan yang baik, dengan sopan. Kenapa sih kita harus sopan? Ya, karena setiap orang itu ingin merasa dihargai, ya. Nah, itu kenapa kita harus bersikap sopan terhadap orang? Ya, kita harus sadar bahwa tugas kita itu adalah melakukan pelayanan terhadap orang lain, ya. Tidak ada suatu pekerjaan di dunia ini yang sifatnya tidak melayani orang lain, ya. Dan satpam itu bekerja di suatu bidang pelayanan pengamanan, ya. Artinya apa? Bapak-bapak ini berusaha untuk memenuhi keinginan orang untuk dihargai, ya. Itulah kenapa kita harus sopan terhadap orang lain, ya. Kita tidak boleh menilai orang dari penampilannya, ya. Karena apa? Karena orang yang datang ke area kita itu adalah orang-orang yang penting bagi kita. Tanpa orang-orang yang datang ke area, tanpa ada nasabah, tanpa ada konsumen, tidak akan mungkin ada anggota satpam, ya. Jadi orang-orang yang datang ke area kita itu adalah orang-orang yang sangat penting. Itulah makanya kita harus bisa memberikan ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih ini dengan apa? Dengan memberikan pelayanan yang baik, dengan bersikap yang sopan, ya, bersikap yang sopan. Ya, anggota satpam itu harus santun, ya. Kemudian ketika kita bersikap santun, maka di wajah kita itu akan muncul suatu energi yang positif, ya. Kemudian anggota satpam itu harus sabar. Ingat bahwa kalau dulu kita belajar ya, satpam itu 3S atau 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ternyata satpam itu adalah 10S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun, sabar, 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 dan sabar. Ya, orang yang bisa memberikan pelayanan yang dengan baik itu adalah orang yang sabar dan orang yang tenang. Ya, kenapa? Karena dia menghargai orang lain, menghargai orang lain bahwa dengan orang lain itulah maka saya bisa bekerja, maka saya bisa mendapatkan penghasilan, maka saya bisa menghidupi anak dan istri. Ya, pelayanan itu gampang, susah-susah gampang, ya. Nah, ini butuh kesabaran dan tenang. Kemudian untuk menciptakan bahwa kita ini adalah pribadi yang sopan dan santun, maka kita harus menjaga tutur kata kita. Satpam itu tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang kasar, mengeluarkan kata-kata yang kotor, tidak. Itu satpam harus jaim, jaga image. Ya, sebagai orang yang berwibawa, sebagai orang yang santun, maka satpam harus menjaga tutur katanya. Itu yang dimaksud dengan santun, ya. Penerapannya bagaimana? Penerapannya adalah kita harus menghormati dan menghargai pimpinan, ya, staf, tamu, nasabah, konsumen, menghargai, memberikan penghargaan kepada orang lain, ya.
Karena setiap orang yang datang itu adalah semuanya ingin dihargai, ya. Tidak ada orang yang tidak ingin dihargai. Kenapa? Karena menurut ada tokoh psikologi namanya Abraham Maslow, ada yang namanya piramida kebutuhan manusia. Manusia itu butuh yang paling dasarnya itu adalah makan, minum, beranak pinak, dan tidur. Kemudian dia naik ke keamanan. Setelah kalau makan minum terpenuhi, keamanan terpenuhi, maka dia butuh penghargaan. Jadi anggota Satpam itu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan dasar manusia. Yaitu untuk apa? Untuk keamanan dan penghargaan. Ya, semua orang itu ingat bahwa semua orang itu ingin merasa dihargai. Kalau bapak-bapak ingin dihargai oleh orang lain, maka bapak-bapak juga harus menghargai orang lain. Ya, kita harus, kalau bapak-bapak ingin dihormati oleh orang lain, maka kita juga harus menghormati orang lain. Ya, kemudian bertutur kata yang baik, yang teratur, tidak menyakiti perasaan orang lain dengan perkataan atau perbuatan. Bahaya sekali kalau bapak-bapak membuat sakit hati orang. Sekarang ini zamannya medsos. Ya, apa-apa kalau orang merasa tidak enak, tidak nyaman dengan perlakuan satpam, dia bisa dengan mudah untuk menguploadnya ke medsos. Kalau sudah terupload di medsos, maka akan menjadi viral. Ketika viral, benar atau tidaknya, ya itu tidak lagi dilihat orang. Ya, orang itu akan lihat viralnya, tidak benarnya atau tidak, bukan kebenarannya, tapi viralnya yang menarik bagi orang itu akan viral. Ya, hati-hati, banyak sekali berita-berita tentang satpam yang akhirnya viral. Bisa viral dengan baik, bisa viral dengan suatu hal yang tidak baik. Contoh viral yang baik adalah kemarin ya, beberapa setahun yang lalu lah ya, ada tentang satpam, ya. Tentang satpam itu viralnya bagus. Tapi ada juga viral-viral satpam yang tidak baik, ya. Kemudian selalu bersikap tenang menghadapi keadaan situasi di pekerjaan, ya. Dan bapak-bapak harus sabar untuk menghadapi tantangan-tantangan di perusahaan. Saya yakin tantangan di bidang pelayanan ini adalah sangat besar. Ya, maka bapak-bapak harus memiliki kesabaran. Ya, kesabaran ini sampai kapan? Tidak ada finishnya, tidak ada akhirnya kalau bapak-bapak itu sabar. Sebentar. Yang belum absen, silakan diisi absennya. Tuliskan nama, nomor badge, lokasi tugas di chat, silakan. Kita lanjutkan. Baik, kita sudah mempelajari tentang sikap yang nurani, memiliki hati tadi. Kemudian sannya itu santun, dan taknya ini adalah ketanggapan. Ya, apa yang maksud dengan tanggap? Tanggap ini adalah berarti segera tahu keadaan yang terjadi. Kemudian memperhatikan situasi dengan sungguh-sungguh. Ya, anggota yang tanggap itu ketika melihat ada tamu datang, nasabah datang, konsumen datang, dia atau pimpinan datang, dia dari jauh itu kalau sudah kelihatan dia sudah bersiap-siap. Dia itu tidak akan pura-pura tidak lihat. Nah, ini yang bikin masalah. Ketika satpam pura-pura tidak lihat. Padahal sudah jelas ada pimpinan, ada nasabah. Satpamnya santai-santai dulu. Baru sudah dekat dia langsung baru siap. Dia tidak boleh. Jadi kalau menerima nasabah, menerima tamu, ada pimpinan, itu ada yang namanya teori 6 dan 3 langkah. Ya, ketika baru kelihatan dia sudah berdiri tegak. Ketika 6 langkah dia sudah bisa, anggota satpam harus siap-siap untuk menyapa. Bahasa tubuhnya harus kelihatan. Ya, dia mau menyapa. Ketika sudah 3 langkah baru dia menyapa. Selamat pagi, misalnya selamat datang dan sebagainya. Ya, kemudian bapak-bapak juga tidak boleh acuh. Tidak boleh acuh terhadap situasi yang terjadi. Di suatu tempat ya di Sumatera sana, ada anggota yang tidak tanggap ketika Ketika alarm menyala,
dia jam 2 pagi itu, alarm di area kerjanya menyala, dia dihubungi oleh vendor alarm untuk segera datang ke lokasi. Dia tanggap datang ke lokasi. Tapi dia mikirnya apa? Mikirnya, alarm ini hanya menyala karena ada gangguan. Setelah dia datang, dia kemudian menyalakan kembali alarm, set alarm lagi, dia pulang. Ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika pagi harinya, ada teman yang datang masuk untuk pagi, dia lihat area kantornya sudah kemalingan, sudah dibobol. Ya, sudah dibobol, banyak kemalingan, kehilangan beberapa uang, ya, dan benda-benda berharga yang lain. Itu kenapa terjadi? Itu terjadi karena dia apa? Dia tidak tanggap melihat situasi, ya, dan tidak melakukan menyelesaikan masalah dengan tuntas. Dia tidak memeriksa keseluruhan. Dia hanya berpikiran, oh ini terjadi karena kesalahan alarm saja. Tapi ternyata apa? Benar-benar terjadi. Kantornya ada yang membobol. Jadi anggota Satpam itu harus tanggap melihat situasi yang terjadi, perkembangan situasi yang terjadi, peristiwa yang terjadi, kemudian cepat melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan SOP. Ya, dan tuntas. Pekerjaan Satpam itu harus tuntas. Tuntas ini artinya apa? Menyelesaikan masalah. Ya. Nah, tanggap ini penerapannya adalah ketika kita melihat ada tamu, ada pimpinan datang, maka kita segera bersiap untuk menyambutnya, ya. Kemudian ketika kita melihat atau mendengar ada ancaman, ada gangguan, ya segera bertindak untuk mencegah atau menanggulangi. Tidak boleh kitanya acuh, biarin aja lah itu urusan orang lain, tidak boleh. Kemudian ketika kita melihat ada gangguan ketertiban, kita maka segera menertibkan, ya. Dan kalau misalnya kita juga melihat ada suatu potensi kecelakaan, maka kita harus bertindak untuk mencegah. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita lihat pada saat patroli di lantai ada air menggenang, maka Satpam harus segera bertindak untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Dengan cara apa? Dengan cara koordinasi dengan bagian cleaning service, misalnya seperti itu. Atau misalnya kita melihat ada antrian yang panjang, ya maka kita segera menertibkan. Ya, nah itu cepat harus tanggap terhadap situasi yang terjadi. Baik, kemudian kita sudah tadi nu-nya itu nurani, san-nya itu santun, ta-nya itu tanggap, kemudian ra-nya ini tampangnya. Tampang anggota Satpam dari Aceh ya sampai ke Papua itu harus rapi. Apa yang maksud dengan rapi? Rapi ini adalah bersih. Bersih, teratur, dan enak dipandang. Satpam itu tidak perlu ganteng, ya, karena ganteng itu relatif. Tapi Satpam itu harus bersih, teratur, dan enak dipandang. Bagaimana supaya kita enak dipandang? Tentu saja ada beberapa ketentuan. Kenapa sih Satpam itu harus enak dipandang? Karena apa? Karena ketika kita bertemu dengan orang, maka orang itu akan melakukan penilaian dalam dirinya. Ya, sama ketika kita bertemu dengan orang, maka otomatis otak kita itu akan menilai orang tersebut. Ya, kita ini bisa dinilai sebagai satpam yang baik, satpam yang tegas, satpam yang cekatan, atau satpam yang lambat, tidak tegas, dan satpam yang tidak baik. Hanya dengan apa? Hanya dengan orang melihat pertama kali. Itu yang dinamakan dengan persepsi. Persepsi ini adalah penilaian orang ketika bertemu dengan orang lain. Jadi kalau bapak-bapak ingin dinilai sebagai satpam yang tanggap, satpam yang tegas, satpam yang berwibawa, satpam yang ramah, ya, maka bapak-bapak harus menunjukkan melalui penampilan supaya ketika kita bertemu orang, persepsi orang itu terhadap diri kita itu baik. Ya, bagaimana caranya? Tentu saja kita harus memperhatikan dimulai dari rambut, ya. Rambutnya harus dipotong pendek, ya rapi, tidak boleh dimohek, tidak boleh dikrik gitu ya. Di ininya botak, ininya panjang, tidak boleh. Ya, atau Bapak dijambul, tidak boleh. Potong saja, potong pendek, rapi, ya. Kemudian Bapak-bapak tidak berkumis dan tidak berjanggut. Walaupun misalnya kerja kita menggunakan masker, tetap saja kita harus
memotong kumis dan janggutnya. Supaya apa? Supaya rapi. Ya. Kemudian anggota satpam, karena satpam ini kita ini bekerja dengan bertemu dengan orang, setiap hari bertemu dengan orang, maka kita tidak boleh bau badan. Orang yang kita hadapi dapat mencium bau badan kita. Ya, maka bapak-bapak harus rajin mandi. Pastikan mandi, setelah bersih, mandi, maka bapak-bapak harus bisa menggunakan Rexona, ya. Sebentar. Baik. Nah, rapi ini artinya apa? Rapi ini artinya adalah bapak-bapak tadi ya, rambut dipotong pendek, tidak bau badan, menggosok gigi dan memotong kuku. Apalagi kalau bapak-bapak itu perokok, ya. Orang yang tidak merokok itu dapat mencium bau badan, bau rokok kita. Maka kalau bapak-bapak tidak bisa dipisahkan dengan rokok, misalnya habis setelah makan, merokoknya itu harus pakai jaket. Supaya apa? Supaya asap rokoknya itu tidak nempel di baju. Kemudian setelah kita merokok, mau masuk kerja lagi, cuci tangan, gosok gigi, cuci muka sekalian. Supaya apa? Supaya tidak bau rokok. Ya, saya juga dulu perokok. Ya, dari SMA saya merokok. Ya, kemudian saya berhenti. Setelah saya berhenti merokok, baru saya tahu bagaimana baunya badan orang yang merokok. Pada saat merokok, dulu sebagai perokok, saya tidak mencium bau itu. Karena hidung saya sudah kebal. Tapi ketika saya berhenti merokok, saya dapat mencium bau orang lain. Ya, maka berhentilah bapak-bapak. Kalau bisa berhenti merokok. Ya, rokok itu mahal. Kenapa pemerintah menaikkan cukai rokok? Itu supaya apa? Supaya orang semakin jarang untuk membeli rokok. Ya, sudahlah, kita masih bisa hidup tanpa rokok. Kemudian kita lihat ke seragam. Ya, seragam itu harus pas di badan. Tidak boleh terlalu ketat, tidak boleh terlalu gombrang, ya, tapi pas di badan. Supaya apa? Supaya enak melihatnya orang lain. Ya, kemudian seragamnya disetrika, atributnya lengkap, dan anggota satpam tidak perlu menambah atribut-atribut lain yang tidak sesuai dengan peraturan. Ya, bahkan pangkat saja sekarang belum diterapkan karena belum ada ketentuan teknisnya. Ya, apabila misalnya orang tua kita itu anggota aparat, ya, tentara atau polisi, punya pin menembak misalnya, atau pin terjun, atau wing terjun, itu tidak boleh dipasang di anggota satpam karena bukan peruntukannya. Ya, jadi tidak perlu menambah-nambah atribut-atribut lain. Kemudian kopel rimnya harus mengkilat dan sepatu disemir. Ya, dengan penerapan hal-hal ini, maka bapak-bapak akan bisa tampil dengan rapi, dengan bersih, dengan teratur, dan enak dipandang. Ditambah dengan bagaimana bapak-bapak tersenyum ketika menyambut orang lain. Ya, ramahnya itu muncul. Nah, itu. Maka satpam akan dinilai orang dengan seperti ini akan berpersepsi bahwa dia adalah anggota satpam yang baik. Ya. Nah, itu sikap tampang Nusantara. Tadi ya, Nu-nya itu nurani, anggota satpam harus bekerja dengan hati, kemudian anggota satpam harus santun, ya, dia memiliki sopan santun, kemudian harus tanggap terhadap perkembangan situasi peristiwa yang terjadi di sekitar kita, ya, dan juga harus berpenampilan, bertampang yang rapi. Ya, nah itu sikap tampang Nusantara. Selanjutnya, anggota satpam ini harus memiliki jiwa yang satria. Kenapa sih anggota satpam itu harus memiliki jiwa yang kesatria? Karena anggota satpam itu sehari-hari bekerja menghadapi kemungkinan ada orang yang mengganggu keamanan, kemungkinan ada orang yang mengganggu ketertiban. Ya, dan bapak-bapak harus mengamankan, harus menertibkan. Untuk itulah bapak-bapak harus memiliki jiwa yang satria. Apa yang maksud jiwa satria ini?
Yang pertama, Bapak-bapak harus berani, ya, berani untuk bertindak dan mampu menghadapi suatu keadaan yang berbahaya. Untuk bisa bekerja malam sendirian itu butuh keberanian. Untuk bisa melakukan patroli keliling area itu butuh keberanian. Untuk bisa menghadapi para pengganggu keamanan itu butuh keberanian. Ya, maka anggota Satpam itu harus memiliki jiwa yang berani, ya. Kemudian anggota Satpam itu harus memiliki loyalitas yang tinggi. Loyalitas ini adalah kesetiaan atau kepatuhan seseorang kepada pimpinan atau perusahaan yang ditunjukkannya melalui apa? Ditunjukkannya melalui sikap dan tindakan orang tersebut. Ya, bapak-bapak itu harus memiliki esprit de corps. Ya, artinya apa? Loyalitas terhadap korps satpam. Ya, terhadap perusahaan tempat bapak bekerja, tempat perusahaan kepada perusahaan tempat bapak-bapak ditempatkan. Ya, ingat bahwa bapak-bapak ini kita ditempatkan di suatu tempat untuk melakukan pengamanan itu artinya diberikan amanah, ya, amanah, diberikan kepercayaan. Ya, ingat bahwa satpam itu adalah bisnis kepercayaan, ya. Orang lain itu harus percaya terhadap bapak dan kita harus menjaga amanah itu. Makanya kita harus loyal, ya, loyal terhadap pimpinan, loyal terhadap tempat kita bekerja, tempat kita ditempatkan. Ya, jangan sampai kita berbuat sesuatu yang akan merugikan, akan mencoreng nama baik dari tempat kita bekerja, ya. Nah, itu namanya loyalitas. Kalau misalnya bapak-bapak diperintahkan untuk membackup, ya itu loyalitas. Walaupun kita ada kegiatan lain, ya. Selanjutnya adalah bapak-bapak harus bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan bertanggung jawab ini adalah mampu mengambil tindakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Saya yakin banyak sekali masalah yang terjadi ketika kita bekerja. Dan itu harus diselesaikan. Ya, tidak boleh bapak-bapak itu lari dari masalah. Atau apa? Melempar tanggung jawab. Oh, itu tanggung jawabnya bagian ini. Oh, itu tanggung jawabnya grup ini. Oh, itu tanggung jawabnya si orang ini. Tidak bisa gitu. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang mampu mengambil tindakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Urusan itu nanti itu urusannya siapa, itu urusan lain. Yang penting masalahnya harus selesai dulu. Yang penting masalahnya harus ditindaklanjuti dulu. Urusan-urusan lainnya baru kita bisa koordinasikan. Ya, jadi segera saja bapak-bapak ada masalah itu langsung tindaklanjuti. Selanjutnya tentu saja seorang satria untuk bisa bekerja dengan benar, ya maka dia harus berdisiplin. Ya, harus disiplin. Kalau lambang satpam itu ada di tengahnya itu ada lambang gada, itu lambang apa artinya? Artinya kedisiplinan. Ya, maksud dari disiplin adalah kita ini harus lebih mementingkan kepentingan perusahaan atau kepentingan pekerjaan daripada kepentingan diri sendiri. Contoh sederhananya misalnya pada saat malam takbiran, bapak atau malam Lebaran atau hari Lebaran, ya, ketika orang lain bergembira dengan keluarganya, bapak-bapak harus berjaga. Tentu saja apabila misalnya bapak-bapak mendapatkan tugas pada saat Idul Fitri, maka bapak-bapak harus lebih mementingkan tugas. Sebentar. Kemudian apa? Orang yang berdisiplin itu adalah orang yang mematuhi peraturan dan tata tertib perusahaan. Ketika ada peraturan, maka kita harus mengikuti. Begitu pula peraturan-peraturan pemerintah. Contohnya apa? Peraturan tentang lalu lintas, ya. Maka bapak-bapak harus tertib lalu lintas. Malu kalau bapak-bapak menggunakan seragam satpam, tapi bapak-bapak di jalan ugal-ugalan. Ya malu. Malu terhadap korps yang kita miliki. Kemudian bapak-bapak juga harus bekerja sesuai dengan prosedur. Ya harus bisa melaksanakan SOP. Nah itu yang dimaksud dengan orang yang memiliki jiwa kesatria. Baik, selanjutnya adalah satpam itu harus memiliki sifat yang agung.
Ya, apa itu sifat yang agung? Itu adalah suatu sifat yang mencerminkan kepribadian kita. Ya, dicerminkannya dari apa? Dicerminkannya adalah yang pertama, anggota Satpam itu harus beriman dan bertakwa. Artinya apa? Beriman itu percaya pada Tuhan. Dan bertakwa itu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, kenapa sih kita harus beriman dan bertakwa? Karena anggota Satpam itu bekerja menghadapi tantangan, bekerja menghadapi gangguan keamanan, gangguan ketertiban, dan itu ada risiko-risiko keamanan. Risiko-risiko keamanan itu bisa saja menimpa diri kita. Ya, orang kalau sudah terbebani dengan ekonomi, maka dia akan bisa saja bertindak nekat. Ya, dan kita menjaga aset. Ya, jadi kita ini berada di antara orang yang berniat jahat dan aset perusahaan. Kita ada di tengah-tengahnya karena kita penjaga. Maka tentu saja bisa saja muncul terjadi risiko-risiko keamanan. Siapa yang bisa melindungi kita? Ya, yang bisa melindungi kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, maka kita menggantungkan diri kita itu terhadap Tuhan. Ya, meminta perlindungan terhadap Tuhan. Jadi Bapak-bapak sebelum berangkat kerja itu berdoa dulu ya. Minta doa, minta restu pada orang tua, minta doakan pada istri, baru Bapak berangkat. Supaya apa? Supaya selama kita bekerja, kita dalam lindungan, dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa. Di bawah lindungan Tuhan yang Maha Pelindung. Ya. Kemudian juga kita harus tetap menjalankan perintah agama kita. Apapun agama Bapak, tentu saja ada perintah-perintah untuk menjalankan ibadah. Jangan sampai pekerjaan kita ini menghalangi kita dari beribadah. Ya, buat apa Bapak bekerja, punya pekerjaan, buat apa Bapak-bapak punya penghasilan, tapi Bapak-bapak tidak bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan. Ya, bagaimana caranya silakan diatur di lapangan. Ya, bisa bergiliran, ya. Itu silakan diatur di lapangan. Yang penting apa? Yang penting kita tetap harus bisa menjalankan perintahnya, ya, dan menjauhi larangan-larangannya. Banyak hal sekali larangan-larangan di dalam agama kita, ya. Tentu saja semuanya juga melarang kita untuk berbuat kejahatan, ya. Itu beriman dan bertakwa. Kemudian satpam ini harus jujur. Jujur ini artinya apa? Jujur ini berarti lurus hati, ya, tidak berbohong atau curang atau berkhianat. Satpam itu yang dijualnya dalam tanda kutip ya, yang dijualnya adalah kejujuran. Orang melihat satpam itu ingin dia itu jujur. Bayangkan kalau anggota satpam melakukan tindakan pencurian, melakukan tindakan penggelapan. Apa yang terjadi? Pagar makan tanaman. Harusnya pagar itu menjaga, malah merusak tanaman. Ya, orang tidak akan percaya lagi terhadap satpam apabila ada oknum-oknum yang melakukan tindakan pencurian, tindakan penggelapan. Kalau sudah tidak percaya lagi pada satpam, siapa yang akan dipercaya untuk berjaga, ya, untuk mengamankan? Jadi satpam itu harus jujur, ya, tidak berbohong, tidak curang, ya. Sederhana saja ya, misalnya pada saat orang itu daftar untuk menjadi satpam. Ketika wawancara saya tanya, berapa hari Bapak melakukan pendidikan? Banyak sekali yang berbohong. Oh, sebulan dan 2 bulan dan. Padahal pelaksanaannya hanya 5-6 hari. Dari awal saja sudah ada potensi untuk berbohong. Saya tidak akan terima. Ya, karena apa? Karena satpam itu harus lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, dan tidak berkhianat. Orang yang melakukan pencurian, orang yang melakukan penggelapan, itu artinya dia melakukan pengkhianatan terhadap profesinya, pengkhianatan terhadap rekan kerjanya, pengkhianatan terhadap perusahaan tempatnya bekerja, pengkhianatan terhadap perusahaan tempat dia ditempatkan. Bayangkan berapa banyak orang yang kecewa apabila ada oknum satpam yang melakukan tindakan
pencurian, penggelapan, ya, tindakan asusila dan sebagainya. Karena orang itu berpikir orang yang pakai seragam satpam itu pasti orang yang baik, ya. Orang se-Indonesia itu berpikirnya gitu. Orang yang pakai seragam satpam dia pikir pasti dia orang baik, orang yang jujur. Maka kita harus menjaga nama baik Korps Kesatuan Keamanan ini. Ya, banyak orang yang tidak jujur, mencuri, berbohong. Karena apa? Karena dia kebutuhan ekonomi. Ya, karena kebutuhan ekonomi. Padahal Tuhan itu maha pemberi rizki, maha memenuhi kebutuhan setiap makhluknya. Semut saja pasti ada rizkinya. Burung saja pasti ada rizkinya. Dia pagi-pagi berangkat dari sarangnya dalam keadaan lapar, sore hari pulang dalam keadaan kenyang. Cicak di dinding saja ada rizkinya. Rizkinya apa? Rizkinya nyamuk yang bisa punya sayap, yang bisa terbang. Tapi cicaknya tidak punya sayap untuk mengejar nyamuk itu. Maka Tuhan kirimkan si nyamuk itu untuk menempel di dinding, mendekati cicak. Ya, jadi artinya apa? Bapak-bapak tidak perlu takut dengan rizki. Bapak-bapak tidak perlu takut akan tidak bisa terpenuhi kebutuhan. Karena Tuhan itu maha memenuhi kebutuhan. Yang jadi masalah adalah keinginan. Ya, keinginan manusia. Keinginan itu macam-macam. Ya, kalau misalnya bapak-bapak untuk bekerja butuh kendaraan, butuh motor, maka Tuhan penuhi kebutuhan itu. Motornya bisa motor dikasih pinjam orang tua, dikasih pinjam saudara, bisa motornya nyewa, bisa motornya nyicil, macam-macam. Tapi akan terpenuhi kebutuhannya. Masalahnya orang itu punya keinginan yang lebih. Motornya pengen NMAX, motornya pengen CBR, pengen Ninja, pengen Hayabusa, Suzuki, macam-macam keinginan. Sama ketika bapak-bapak juga butuh pendamping hidup. Maka Tuhan itu kirimkan jodohnya untuk bapak-bapak. Masalahnya bapak-bapak punya ingin yang lebih. Akhirnya apa? Akhirnya ada DKI 1, ada DKI 2. Ada 2 dapur yang harus dipenuhi. Padahal bapak-bapak ini bekerja. Orang yang namanya bekerja, penghasilannya pun tertentu. Jumlahnya itu tertentu, datangnya ke kita, dapatnya gajinya kita itu tertentu juga. Ya, kita ini dapat rezeki untuk misalnya satu pasangan misalnya, tapi 2 dapur keinginannya. Apa yang terjadi? Tentu saja ke biayanya itu lebih besar daripada pendapatan. Akhirnya apa? Untuk memenuhi seperti itu. Akhirnya bapak-bapak mulai berpikiran cari uang lain. Cari uang yang paling mudah apa? Pinjam. Pinjam ke saudara, pinjam ke teman, pinjam ke atasan, pinjam ke klien. Ya, kalau sudah pinjam apa yang terjadi? Tidak bisa bayar. Mulai berpikir bagaimana caranya saya mendapatkan tambahan. Akhirnya apa? Terjerat pinjol, pinjaman online. Dapat pinjol, dipakai modal buat apa? Buat judi online juga. Ya, tidak ada orang yang kaya itu dari judi. Tidak ada orang yang sukses, benar-benar suksesnya, berkah suksesnya itu dari hutang. Tidak ada. Ya, bapak-bapak akan terjerat semakin dalam. Akan lebih besar pasak daripada tiang. Untuk itulah seluruh anggota Satpam se-Indonesia itu marilah kita bergaya hidup itu sesuai dengan pendapatan kita. Sudahlah, jangan macam-macam. Kita ini bergaya hidup dengan sesuai pendapatan kita. Artinya apa? Artinya kita harus hidup dengan sederhana, tidak berlebihan. Ya, kalau urusan dunia itu lihat ke bawah, pasti ada orang yang lebih sengsara daripada kita. Pasti ada orang yang lebih miskin daripada kita. Pasti ada orang yang lebih memerlukan kebutuhan yang belum terpenuhi daripada kita. Lihat saja bapak-bapak kiri kanan.
Itu di kiri kanan Bapak itu masih banyak orang yang tidak bekerja. Ya, dia punya keluarga, punya istri, punya anak, tapi tidak punya pekerjaan tetap. Kerjanya serabutan. Kalau bahasa Sunda itu koreh-koreh cok. Ya, artinya apa? Artinya kerja hari ini, usaha hari ini untuk makan hari itu juga. Ya, kalau bapak-bapak menunduk, lihat ke bawah, itu masih banyak orang yang lebih sengsara, lebih miskin daripada kita. Jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas, oh tentu saja banyak orang yang lebih kaya daripada kita. Yang sudah punya rumah, yang sudah punya mobil, macam-macam, yang jabatannya tinggi. Ya, semakin kita melihat ke atas, kita akan semakin tertekan. Jadi, anggota satpam itu ya sudah cukup. Sederhana saja hidupnya, bergaya sesuai dengan pendapatan kita, kita syukuri bahwa masih banyak orang yang ingin bekerja seperti kita. Yang daftar menjadi satpam itu banyak, Pak, tiap harinya. Ya, untuk memperebutkan apa? Satu posisi, misalnya. Ya, jadi Bapak-Bapak harus bersyukur. Bersyukur sudah mendapatkan pekerjaan, bersyukur mendapatkan pendapatan, ya. Dan bersyukur itu kita implementasikan, kita terapkan rasa syukurnya dengan cara apa? Dengan cara bekerja yang baik dan benar. Ya, bekerja yang baik itu harus benar. Benar itu apa? Sesuai dengan prosedur. Baik itu apa? Baik itu memenuhi harapan orang dan jujur tadi. Ya, jadi tidak bapak-bapak tidak bisa jadi satpam kalau bapak-bapak tidak punya kejujuran. Tidak bisa jadi satpam. Ya, penerapannya apa? Nah, untuk bisa hidup sederhana ini, maka bapak-bapak harus memiliki keikhlasan. Ya sudah, ikhlas saja profesi bapak itu sebagai anggota satpam. Kalau bapak-bapak ingin kaya, ya itu dagang, bukan bekerja. Ya, jadi kalau mau bapak-bapak mau kaya raya, itu dagang. Ya, berusaha dagang, bukan bekerja apalagi sebagai anggota satpam misalnya. Nah, sudah. Kalau kita sudah terima profesi kita sebagai anggota satpam, maka kita harus mengikhlaskan diri kita. Oh iya, ini adalah terbaik yang Tuhan berikan untuk saya. Ya, sebagai profesi satpam ini. Maka kita akan bekerja dengan ikhlas. Tenang hatinya. Ya, tidak melihat ke atas. Untuk masalah ekonomi, masalah kehidupan. Ya, tapi kita akan lebih banyak bersyukur. Ya. Nah, untuk itulah anggota satpam itu tidak boleh melakukan tindakan-tindakan pelanggaran, ya. Contohnya apa? Mencuri, menggelapkan. Banyak contoh, Pak. Orang yang melakukan pencurian hanya untuk 100.000, 200.000, sejuta, 2 juta, ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia kehilangan pekerjaan. Ketika dia kehilangan pekerjaan, maka anak istrinya sudah tidak bisa terpenuhi lagi kebutuhannya. Orang sudah capek-capek bekerja agar melakukan pendidikan satpam untuk bekerja, ya. Sekarang sudah bekerja, harus kehilangan pekerjaan. Ya, jadi sekali lagi hati-hati sekali ya. Kalau mau melakukan pencurian, mau melakukan penggelapan, penyuapan, dengarkan apa yang ada di dalam diri hati kita. Ada yang ngomong jangan-jangan, nah itu nurani. Ya, dengarkan nurani kita. Semakin kita mendekatkan diri pada Tuhan, ya semakin kita beriman dan bertakwa, nurani kita akan semakin kuat mengalahkan nafsu kita, nafsu keduniawian kita. Itulah, maka kita harus beriman dan bertakwa supaya apa? Nuraninya itu semakin kuat, tidak kalah oleh nafsu dunia, ya. Kemudian tidak mabuk. Ya, apa yang dicari dari orang yang mabuk, Pak? Ya, apa sok saya tanya, apa yang dicari dari mabuk? Kalau mau mabuk, Bapak naik bis kota aja seharian keliling Jakarta. Ya, pasti mabuk. Paham ya? Mabuk itu hayalan, mabuk itu fantasi. Ya, fantasi saja, tidak sesuai dengan kenyataan di dunia. Jadi begitu Bapak sadar dari mabuknya, Bapak akan menghadapi kenyataan dunia lagi. Akhirnya apa? Akhirnya Bapak semakin meningkatkan kualitas drugsnya. Ya, yang tadinya hanya minuman anggur orang tua, sekarang anggur orang tuanya ditambah dengan
alkohol, misalnya alkohol murni, ya, ditambah dengan obat batuk, macam-macam. Akhirnya apa? Sarafnya rusak. Sarafnya rusak, paru-parunya rusak, jantungnya rusak, lambungnya rusak. Jadi tidak perlu mabuk lah, sudah kita hadapi saja kehidupan di dunia ini dengan ikhlas, dengan beriman, dengan bertakwa, semuanya kita bergantung pada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, kemudian hindari judi. Tidak ada orang yang bahagia, tidak ada orang yang berkah dari hasil judi. Kalaupun menang itu easy come, easy go. Pada saat Bapak mulai judi online, Bapak sedikit saja dikasih kemenangan. Supaya apa? Supaya semangat kitanya untuk berjudi lagi, untuk nambah lagi uangnya, ya untuk nambah depositnya, semakin penasaran. Akhirnya uang kita termasuk itu semua. Dan kitanya kalah karena sudah disetting. Ya ingat, judi online itu sudah disetting. Oh, orang ini dikasih menang segini-segini. Tapi kalahnya banyak. Akhirnya apa? Kejadiannya. Ya, akhirnya dia pinjol. Kembali ke pinjol. Modal dari pinjol habis. Dia dapat THR, dapat gaji. THR dan gajinya itu habis juga. Kemudian dia punya motor. Motornya digadein. Habis juga. Yang terjadi apa? Yang terjadi orang tersebut, oknum tersebut, datang ke pos security, izin ke temannya, ingin menginap 1 malam. Sama temannya diizinkan. Nah, itu salahnya. Ya, tidak boleh bapak-bapak ada orang lain yang menginap ya atau datang ke tempat kita bekerja pada saat perusahaan kita tutup. Maka temannya itu mengizinkan 1 malam untuk nginep di tempatnya. Besok paginya dia sudah tergantung, gantung diri. Itu bulan puasa, Pak. Kejadian 2 tahun lalu. Ya, karena apa? Ya itu. Ya, judi, gitu, pinjol. Jadi hati-hatilah. Ya sudahlah, kita mah hidup sederhana saja. Ya, kita nikmati pekerjaan kita nikmati penghasilan kita. Ya, cukup kita bergantung pada Tuhan. Ya, penuhi kebutuhan-kebutuhan. Jangan terlalu banyak lihat ke atas. Ya, dan hati-hati dengan nafsu bapak-bapak untuk bertindak perbuatan asusila. Ya, apalagi yang sudah nikah. Yang sudah nikah ketika bertindak melakukan tindakan yang asusila, maka hukumannya pun akan lebih besar. Ya, hati-hati, Pak. Ya, mungkin bapak-bapak akan selamat di hukuman dunia, tapi nanti ketika kita meninggal dunia akan ditunggu hukuman di akhirat nanti yang lebih keras. Ya, jadi sebelum melakukan tindakan-tindakan mencuri, menggelapkan, menerima penyuapan, mabuk, narkoba, judi, perbuatan asusila, ingat, dengarkan nurani. Kembali ke yang kita bahas tadi, ya. Itu pembahasan kita hari ini, semoga kita benar-benar memahami